Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi meresume materi 4 tentang jurnal. Dosen pengampu Bapak Oferianto, tugas atas nama Winda Rusmalaningsi, NPM 102200101. Transaksi keuangan yang telah direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, pembelian, dan lain-lain, selanjutnya untuk pertama kalinya dicatat dalam catatan akuntansi yang permanen. Maka jurnal harus dirancang sehingga tidak ada satu transaksi pun yang tidak dicatat. Catatan yang dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan, tanggal, dan informasi lain agar mudah diusut kembali ke dokumen sumbernya. Berikut adalah contoh jurnal umum. Kolom-kolom dalam jurnal umum di bawah ini diisi data, kolom tanggal transaksi, kolom keterangan transaksi, kolom nomor bukti, nomor rekening yang didebit dan dikredit, serta kolom debit dan kredit. Mengapa jurnal umum harus dipecah? Pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Ketiga, untuk memungkinkan pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Dan yang terakhir adalah untuk menciptakan pengendalian internal. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Jurnal harus memadai. Jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok. Penggunaan jurnal berkolom dan posting ke buku besar cukup satu kali. Nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom kedua dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minimal. Yang terakhir, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan. Berdasarkan ilustrasi di bawah ini, langkah yang harus dilakukan perusahaan menentukan nilai persediaan, misalnya dengan metode periodik. Selalu menjual barang dagangan dengan kredit. Info yang diinginkan hanya piutang dagang dan penjualan. Jurnal standarnya adalah piutang dagang di debit dan penjualan pada kredit. Selanjutnya, jurnal khusus jurnal penjualan adalah sebagai berikut. PT Morokatil, kemudian halaman, jurnal penjualan, bulannya, kemudian kolom tanggal, kolom keterangan, referensi dan jumlah, serta total, debit piutang dagangnya berapa, kemudian kredit penjualannya juga dijumlahkan. Jenis jurnal khusus yang kedua adalah jurnal pembelian. Misalnya, perusahaan menentukan nilai persediaan dengan metode perpetual, kemudian selalu menjual barang dagangan dengan kredit. Info yang diinginkan hanya jenis persediaan yang dibeli, utang dagang, uang muka PPN. Jurnal standarnya persediaan barang 1 pada kolom debit, persediaan barang 2 di kolom debit, PPN masukan di debit, lawannya adalah utang dagang pada kredit. Jurnal khusus pada jurnal pembelian adalah sebagai berikut. Contoh, pada PT Morokantil terdapat keterangan halaman, jurnalnya jurnal pembelian, bulannya, kemudian kolom tanggal, kolom keterangan, referensi. Pada kolom debit ada persediaan barang 1, persediaan barang 2, serta PPN masukan, serta kolom kredit ada utang dagang. Jenis jurnal khusus yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Ilustrasi seperti bawah ini, misal perusahaan penerimaan yang paling sering dari hasil penagihan piutang. Penerimaan lainnya misalnya dari pinjaman bank, pendapatan bunga, setoran modal, dan lain-lain. Kemudian potongan penjualan bagi pembeli yang membayar dalam periode diskon hampir selalu dimanfaatkan. Jurnal standarnya kas
di debit, potongan penjualan di debit, lawannya piutang dagang di kredit, lain-lain di kredit. Jurnal khusus pada penerimaan kasnya adalah sebagai berikut. Nama PT Morakantil, halaman, jurnal penerimaan kas, bulan, serta kolom tanggal, keterangan, referensi, kas, debit, potongan tunai, debit, piutang dagang, kredit, lain-lain di kredit, nama rekening, kode rekening, serta jumlah. Contoh jenis jurnal khusus yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Ilustrasinya, misal perusahaan, pengeluaran kas yang paling sering untuk membayar utang dagang dan mengisi kembali kas kecil. Pengeluaran kas lainnya untuk bayar gaji pegawai, pelunasan utang bank, dan lain-lain. Perusahaan selalu membayar utang pada periode diskon agar mendapatkan potongan pembelian. Jurnal standarnya adalah utang dagang di debit, lain-lain di debit, potongan pembelian di kredit, serta kas di kredit. Jurnal khusus untuk jurnal pengeluaran kas terdapat nama, kemudian halaman, keterangan jurnal pengeluaran kas, bulan, kolomnya kolom tanggal, keterangan, kemudian referensi, utang dagang di debit, lain-lain di debit, ada nama rekening, ada kode rekening, serta jumlah, kemudian kas di kredit, potongan pembelian juga di kredit. Jenis jurnal khusus yang berikutnya adalah jurnal umum atau memorial. Khusus untuk menampung transaksi-transaksi yang tidak dapat ditampung dalam keempat jurnal yang sebelumnya. Misalnya pembebanan biaya depresiasi, kemudian alokasi biaya, pembagian dividen, penyesuaian koreksi, dan lain-lain. Jurnal standarnya macam-macam rekening di debit, kemudian macam-macam rekening di kredit. Jurnal khusus untuk jurnal umum atau memorial seperti biasa, keterangan halaman, bulan, kolomnya kolom tanggal, kolom keterangan, kemudian ada referensi, serta kolom debit dan kredit. Bahasan yang terakhir adalah metode pencatatan data ke dalam jurnal. Yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Yang kedua, menggunakan metode informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Yang ketiga, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Yang keempat atau yang terakhir adalah dokumen sumber dimasukkan dalam komputer. Demikian resum materi tentang jurnal. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.